olahraga. Hai Sport Lovers, jumpa lagi dengan saya Abigail Marialda dalam program Sport Today. Beragam informasi menarik seputar dunia olahraga sudah siap kami sajikan ke hadapan Anda dan berikut 3 di antaranya. Laju Juve. Dokter cantik buat mata move on. Kei Nishikori peruntukan dominasi Big Four. Ya, langsung saja kita awali informasi pertama dari hasil pertandingan malam tadi. Di Serie A, duel dua tim teratas AS Roma dan Juventus harus berakhir imbang nih. Hasil serupa juga terjadi di La Liga kala Elche bertandang ke markas Celta Vigo, dan berikut review pertandingan. AS Roma gagal menghentikan laju Juventus dalam perburuan gelar Scudetto saat keduanya bersua di Giornata ke-25 Serie A. Permainan cepat dan terkesan ngotot ditampilkan Francesco Totti dan kawan-kawan. Dari menit pertama, Serigala Ibu Kota gencar melancarkan serangan demi gol pembuka. Namun hingga turun minum, belum ada gol yang tercipta. Memasuki babak kedua, terjadi kontak fisik antar Vasilios Torosidis dengan Arturo Vidal yang berbuah tendangan bebas untuk Juve. Free kick yang diamanatkan kepada Carlos Tevez berhasil dieksekusi sempurna olehnya. 1-0 Nyonya Tua memimpin. Namun pada menit ke-78, AS Roma mampu membuat gol penyeimbang melalui Seido Keita. Skor imbang pun bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini membuat posisi serta selisih poin keduanya tak berubah di papan klasemen. Sementara itu dari La Liga, Celta Vigo menjamu tamunya Elche di Estadio de Balidos pada lanjutan Giornata ke-25. Kedua tim bermain dengan intensitas tinggi sejak peluit kick-off berbunyi. Transaksi serangan terus terjadi sepanjang 45 menit pertama. Namun sayang, keduanya gagal menjebol gawang lawan. Babak kedua berlangsung lebih seru. Celta akhirnya mampu membuka keunggulan melalui gol Michael Corndelli pada menit ke-61. Namun Elche tak ingin menyerah begitu saja. Keajaiban bagi tim tamu muncul di 2 menit sebelum peluit panjang berbunyi. Melalui kaki David Lomban, Elche sukses mencuri 1 poin di markas Celta Vigo. Hasil ini membuat Celta masih tertahan di peringkat ke-8, sementara Elche masih terjerembab di posisi ke-17 klasemen sementara. Dua tim besar Liga Inggris, Liverpool dan Arsenal, masuk ke dalam persaingan untuk mendapatkan jasa Alvaro Morata. Sementara tim Inggris lainnya, Manchester City, telah siapkan dana besar untuk memulangkan Luis Suarez ke Premier League. Sosok Alvaro Morata sukses menunjukkan penampilan mengesankan bersama Juventus sejak hengkang dari Real Madrid. Tidak hanya itu saja, pemain asal Spanyol tersebut juga sukses tampil mengesankan ketika diduetkan dengan Carlos Tevez. Karena alasan itulah, kini Morata mulai dilirik sejumlah klub elit. Dilansir dari media asing setempat, Liverpool dan Arsenal menjadi 2 klub elit yang bersaing untuk mendapatkan jasa Morata. Kedua klub tersebut akan berusaha memboyong penyerang Juventus tersebut pada musim panas ini. Namun kedua klub tersebut harus berjuang ekstra lantaran berembus kabar bahwa Morata ingin tetap bersama La Signora. Sukses diboyong ke Barcelona dengan kontrak 75 juta pound sterling musim panas lalu, nyatanya tidak cukup membuat Luis Suarez bahagia. Pasalnya dirinya harus dibuat kecewa usai tak diturunkan dalam laga kontra Granada selama 90 menit penuh. Hal ini membuat Suarez meragukan masa depannya di klub Spanyol tersebut. Apalagi sebelumnya ia banyak menerima kritik lantaran penampilannya yang tidak setajam penampilannya dahulu kala bertandang di Liverpool. Seakan tak ingin kehilangan kesempatan, Manchester City segera mempertimbangkan untuk menggait Suarez dengan modal 100 juta pound sterling. Tangan dingin Arsene Wenger menangani Arsenal memang sudah tak perlu diragukan lagi. Bahkan kejelian The Professor dalam mengelola dana pada bursa transfer sukses membawa Arsenal untung besar. Dan hal tersebut rupanya membuat manajemen The Gunners memberi hadiah besar atas kinerja Wenger ini. Dan berikut berita selengkapnya.
Kejelian Arsene Wenger sebagai manajer memang tak terbantahkan. Tak heran jika pria Inggris ini dijuluki The Professor. Bahkan dari data teranyar, kejelian Wenger dalam mengelola dana pada bursa transfer sukses membawa Arsenal untung besar. The Gunners belum lama ini merilis laporan keuangan klub untuk periode 6 bulan sebelumnya, yang berakhir pada November 2014. Klub dinyatakan mengalami peningkatan keuntungan sebesar 12,6 juta pound sterling dengan rincian pendapatan senilai 148,5 juta pound sterling serta pengeluaran sebesar 93,7 juta pound sterling. Atas dasar itulah manajemen Arsenal memberikan hadiah atas kinerja Wenger. Dana 50 juta pound sterling dihadiahkan Arsenal guna menunjang kebutuhan belanja pemain Wenger. Dana ini akan cair Januari mendatang. Musim lalu, Wenger merekrut Mesut Ozil dan Alexis Sanchez. Meski tergolong pembelian yang cukup mahal, keduanya sukses jadi kunci permainan Arsenal. Oleh karenanya, manajemen berharap dengan suntikan dana yang lebih besar, kejelian Wenger dalam berburu pemain serta mengelola dana transfer semakin optimal. Menarik untuk kita tunggu apa yang akan dilakukan sang profesor dengan dana sebesar itu. Titel Capital One Cup menjadi kemenangan perdana Chelsea di musim ini dan kesuksesan tersebut tentunya tak lepas dari tangan dingin sang juru taktik Jose Mourinho. Dan berikut kami ulas sederet catatan impresifmu bersama The Blues. Chelsea baru saja merayakan gelar perdananya musim ini dari kemenangan di Piala Liga. Selain mempertegas dominasi London Biru di tanah Britania, gelar ini juga sekaligus sebagai suntikan motivasi dalam perburuan titel Premier League 2015. Adalah Jose Mourinho, protagonis yang berandil cukup besar pada laga ini. Dan berikut kami punya sekelumit fakta mengenai Mo seputar laga final akhir pekan kemarin. Laga final Capital One Cup Chelsea menghadapi Tottenham Hotspur di Wembley menjadi final ke-12 sepanjang karir Mourinho. Dari 12 final tercatat Mourinho sukses meraup 10 gelar juara. Rekor yang menempatkannya dalam daftar jajaran teratas manajer elit di Eropa. Lebih komplit karena ia melakukannya di 4 liga dan negara yang berbeda. Khusus di Inggris, Mourinho menjadi manajer non-Inggris raya pertama yang memenangi Piala Liga sebanyak 3 kali. Sebelumnya, di periode pertama kepemimpinannya, Mo sukses mempersembahkan 2 gelar Piala Liga tahun 2005 dan 2007 ke lemari trofi The Blues. Sementara untuk ruang lingkup lebih sempit, The Happy One adalah manajer Chelsea tersukses sepanjang era Roman Abramovich. Seperti diketahui, pelatih kelas wahid dunia silih berganti mengisi kursi panas manajer Chelsea. Namun jika kuantitas trofi adalah acuannya, maka sahlah Mourinho jadi yang terbaik. Berkat tambahan 1 koleksi trofi Piala Liga, Mo kini menambahkan koleksi titelnya menjadi 6 buah selama menjadi manajer The Blues. 3 lainnya adalah 2 gelar Premiership dan 1 trofi Piala FA. Well, congratulations and keep spirit Jose Mourinho. Ya, masih seputar Capital One Cup pemirsa. Gelandang Chelsea Nemanja Matic mengikuti jejak John Terry yang turut merayakan kemenangan dengan mengenakan seragam lengkap. Padahal di pemirsa, Matic sedang berada dalam masa hukuman dan check this out. Perilaku memalukan kembali dilakukan salah satu pemain Chelsea saat mereka merayakan keberhasilannya menjuarai Capital One Cup kontra Tottenham Hotspur beberapa waktu yang lalu. Gelandang Chelsea Nemanja Matic yang disanksi 2 larangan bertanding akibat ulahnya mendorong pemain Burnley di Premier League minggu lalu sama sekali tidak menunjukkan rasa malunya sebelum menerima medali bersama rekan satu tim lainnya serta ikut melakukan perayaan lengkap dengan mengenakan kostum layaknya seseorang yang baru selesai bertanding. Sebelumnya, Matic mengenakan setelan lengkap dengan jas dan hanya menyaksikan pertandingan dari tribun penonton. Kejadian ini tentu mengingatkan kita dengan apa yang telah dilakukan Kapten Chelsea, John Terry. Di dalam 2 kesempatan, Kapten Chelsea itu tanpa rasa malu mengangkat trofi dengan mengenakan kostum lengkap meski dirinya tidak bermain. Kejadian pertama terjadi saat Chelsea menjuarai Liga Champions pada tahun 2012 silam. Saat itu Terry tak dapat bertanding, usai menerima kartu merah di babak semifinal. Sementara yang kedua, kala si biru keluar sebagai juara Liga Eropa setahun kemudian. Lagi-lagi mantan bek tim nasional Inggris ini ikut mengangkat trofi dengan jersey lengkap sekalipun tidak bermain akibat cedera.
Ya, meski tak ada aturan mengenai pelarangan pemain yang tidak bertanding ikut dalam sebuah perayaan juara, tetap mengenakan pakaian formal mereka akan jauh lebih pantas dilihat. Bukan begitu, pemirsa? Frank Ribery ajukan niat menjadi warga negara Jerman. Informasinya setelah yang satu ini, so stay tuned on Sports Today. Dokter cantik buat mata move on. Welcome back on Sport Today with me, Abigail Marilda. Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari mantan penggawa tim nasional Prancis Frank Ribery. Akibat kekecewaannya yang begitu dalam terhadap Federasi Sepak Bola Prancis, pemain yang kini merumput bersama Bayern Munchen berniat untuk pindah ke warganegaraan menjadi warga negara Jerman. Here we go. Kabar kurang menyenangkan datang dari winger asal Bayern Munchen, Frank Ribery. Pesepak bola yang telah gantung sepatu dari tim nasional Prancis Agustus tahun lalu itu masih menyimpan rasa kecewa terhadap Federasi Sepak Bola di negaranya. Ya, kekecewaan bermula sejak insiden cedera tulang punggung yang menyebabkan dirinya gagal tampil di putaran final Piala Dunia 2014 Brazil lalu. Ribery merasa semakin tak dihargai. Setelah permintaannya kepada Federasi Sepak Bola Prancis agar memeriksa cederanya kepada tim dokter, Bayern ditolak. Atas kekecewaannya itu, pemain 33 tahun ini berniat dapat mengganti kewarganegaraan dari Prancis menjadi warga negara asal klubnya bernaung, Jerman. Menurutnya tak ada alasan untuk menerima tawaran sebagai warga negara Jerman, mengingat dirinya telah lama berada di Jerman, juga keluarga yang senang berada di kota Munchen. Akankah harapan berganti warga negara mantan pemain Marseille terkabul? Ya, masih dari pemain Bayern Munchen. Kali ini datang dari penjaga gawang mereka, Manuel Neuer. Dalam laga timnya kontra FC Köln akhir pekan lalu, Neuer sukses membuat catatan menakjubkan untuk seorang kiper nih. Dan daripada penasaran, langsung saja ini dia. Siapa penjaga gawang terbaik dunia saat ini? Jika Anda langsung terpikirkan penjaga gawang asal Bayern Munchen, Manuel Neuer, Anda tidak salah. Penampilan cemerlang kiper 28 tahun ini memang patut diacungi jempol. Bahkan dirinya sempat masuk ke dalam nominasi peraih Ballon d'Or 2014 lalu. Neuer memang bukan kiper biasa. Neuer membuktikan jika perannya tak hanya mengawal jala gawang. Punggawa tim nasional Jerman ini kerap keluar dari sarangnya seolah-olah menciptakan posisi baru dalam sepak bola, yakni antara kiper dan gelandang. Maka tak salah jika Neuer berpredikat sebagai kiper terbaik dunia saat ini. Jika itu tidak cukup, statistiknya pada pertandingan melawan FC Köln mungkin dapat memperkuat anggapan tersebut. Dalam laga yang dimenangkan timnya dengan skor 4-1, Neuer mencatatkan statistik yang sangat menakjubkan. Neuer sukses melakukan 100% umpan tepat sasaran. Jika dilihat, hanya ada 6 operan yang ia lakukan di dalam area penalti, sementara sisanya merupakan umpan-umpan jarak jauh. Sebagai seorang kiper, apa yang dicatat Neuer tentu sangat menakjubkan dan akan sulit ditandingi oleh kiper manapun di daratan Eropa maupun dunia. Setelah sekian lama tertutup perihal kisah cintanya, kabar siapa yang tengah mengisi hati gelandang Manchester United Juan Mata akhirnya terungkap juga nih. Kira-kira siapa yang mampu menaklukkan hati Mata? Let's find out. Setelah kerap menutup-nutupi kisah asmaranya, siapa wanita yang menghiasi kehidupan gelandang Manchester United Juan Mata akhirnya terungkap. Wanita beruntung itu ialah Evelina Kamp, perempuan cerdas berkebangsaan Swedia yang berprofesi sebagai dokter di sebuah klinik di salah satu daerah Inggris, Cheshire. Dugaan publik sendiri, Mata dan Evelina berkenalan di London dan telah menjalin kasih sejak dirinya masih memperkuat Chelsea. Memang keduanya tak seperti pesepak bola lainnya yang kerap membawa pasangan di setiap kesempatan acara klub. Evelina jarang terlihat pada kegiatan resmi Setan Merah yang melibatkan para kekasih dan istri para pemain. Namun Evelina kerap menyempatkan hadir menemani Mata di agenda tidak resmi.
Sebelumnya, kisah romansa gelandang cerdas ini cenderung tertutup, terlebih saat dirinya ditinggal menikah oleh kekasih semasa remaja yang bernama Lorena Martinez. Well, semoga hubungan keduanya terus langgeng dan berakhir di jenjang pernikahan ya pemirsa. Ajang multi-event SEA Games 2015 semakin dekat. Cabang olahraga squash kian intensif jalani persiapan. Dan liputannya akan hadir saat lagi, tetapi Sport Today. Kei Nishikori meruntuhkan dominasi Big Four. Terima kasih masih menyaksikan Sport Today. Dari ajang Golf European Tour yang berlangsung di Johannesburg, Andy Sullivan sukses merengkuh titel keduanya di tanah Afrika. Wow, congrats Andy! Andy Sullivan membuat gebrakan di ranah European Tour. Setelah mampu berpesta di ajang South African Open awal tahun lalu, kini golfer asal Inggris ini kembali menjadi yang terbaik di turnamen Johannesburg Open. Performanya di turnamen kali ini sangat jauh berbeda dengan ajang sebelumnya. Di Johannesburg Open, Andy hanya mampu meraup 1 di bawah par di partai pembuka. Namun memasuki second round, Andy mulai menemukan irama permainannya. Catatan 65 pukulan berhasil ia bukukan hingga mendongkrak posisinya ke tengah klasmen. Kebangkitan Andy pun mendapat perlawanan dari Kevin Pallon. Golfer Irlandia ini terus mendekati catatan Andy hingga memasuki putaran final. Sementara itu, golfer tuan rumah Wally Coetzee tak ingin kehilangan asa di ajang ini. Coetzee yang sudah hafal dengan padang golf Royal Johannesburg sukses mengantongi 14 pukulan di bawah par hingga penghujung ronde ketiga. Memasuki babak penentu, Coetzee tak dapat mempertahankan iramanya. Sementara Andy Sullivan terus bermain sempurna dengan meraup 5 birdie di front 9. Dan birdinya di hole 18 mengunci kemenangan Andy Sullivan sebagai jawara Johannesburg Open tahun ini. Sementara dari LPGA Tour, unggul 2 pukulan atas Stacy Lewis, Amy yang berhasil angkat trofi keduanya di tahun ini. Check this out. Amy Yang sukses mengguncang ranah LPGA usai menjadi yang terbaik di ajang LPGA Honda Thailand akhir pekan lalu. Bermain di padang golf Pattaya Old Course, Amy Yang langsung menempatkan diri di deretan atas papan skor di ronde pertama kejuaraan. Sementara itu, golfer unggulan Amerika Stacy Lewis sempat mencium aroma kemenangan setelah di babak kedua mengambil alih daftar torehan skor dengan raihan 8 di bawah par. Momentum serupa pun didapat Sandra Hall. Golfer Spanyol ini mampu bermain apik dengan membuat beberapa birdie di hari yang sama. Memasuki putaran final, golfer Asia mulai menunjukkan kemampuannya. Yani Tseng dan Mirim Lee yang berambisi membuat catatan penting di ajang ini terus berupaya bermain bagus, hingga selisih skor keduanya pun tak begitu jauh. Hingga memasuki babak penentuan, konsistensi yang ditunjukkan Amy Yang membawanya berada di zona teratas papan skor. 3 birdie yang diraih Amy Yang di front 9 menjadi pertanda siapa jawara Honda LPGA Thailand tahun 2015 ini. Meskipun sempat mendapat 2 kali bogey, namun Amy Yang akhirnya sukses menutup game dengan catatan 273 pukulan atau raihan 15 di bawah par. Yang unggul 2 pukulan atas pesaing terdekatnya Stacy Lewis yang finish dengan 13 di bawah par. Dan dengan hasil ini, Amy Yang dinobatkan sebagai jawara Honda LPGA Thailand 2015. Kemenangan ini sekaligus menggenapkan pundi-pundi trofinya menjadi 2 selama berkiprah di LPGA Tour. Ya, kita ke ranah tenis. Kegemilangan petenis asal Jepang Kei Nishikori di awal tahun mengangkat peringkatnya di table ATP ranking. Dan kini Nishikori sukses menembus peringkat 4 sekaligus mendobrak anggota Big Four. Dan ini dia. Pencapaian luar biasa kembali ditorehkan petenis asal Jepang Kei Nishikori.
Ya, pemuda 25 tahun ini sukses melaju ke partai final ATP Acapulco meskipun akhirnya harus bertekuk lutut dari David Ferrer. Namun gelar runner-up di turnamen yang berlangsung di Meksiko ini membuat Nishikori menembus peringkat keempat dunia. Posisi ini merupakan yang terbaik sejak Nishikori berkarir di dunia tenis. Catatannya sekaligus menyamai torehan petenis putri legendaris Jepang, Kimiko Date-Krum, 20 tahun silam. Tak hanya itu, Nishikori juga sukses meruntuhkan dominasi predikat Big Four tenis putra yang selama ini digenggam oleh Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, dan Andy Murray. Selanjutnya, runner-up AS Terbuka 2014 ini akan memperkuat negaranya Jepang untuk bermain di Piala Davis 2015. Nishikori juga berpeluang melanjutkan catatan impresifnya saat tampil di ajang Prancis Terbuka pada 24 Mei mendatang. Dari persiapan squash jelang menghadapi SEA Games 2015, para atlet semakin intensif melakukan persiapan hingga mengikuti tryout. Dan partai final jadi target cabur squash di Singapura nanti. Dan liputan tim MNC Sports tersebut sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita hari ini nih. Dan bagi Anda yang memiliki event seputar dunia olahraga dan ingin diliput oleh redaksi MNC Sports, kirimkan undangan Anda melalui email kami di sporttoday.rcti@mncgroup.com. Dan tak lupa untuk terus mengikuti perkembangan seputar dunia olahraga dengan follow akun Twitter kami di @mnc_sports. Akhir kata, saya Abigail Marelda, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Great time, great game, great sport, dan pastinya salam olahraga. SEA Games 2015 semakin mendekat. Untuk itu, berbagai cabang olahraga sedang mempersiapkan berbagai hal, mulai dari pemantapan latihan hingga menyusun berbagai strategi. Salah satunya adalah cabang olahraga squash. Rutinitas latihan mereka lakukan setiap hari. Dalam satu hari, para atlet menjalani 2 sesi latihan fisik dan teknik dengan waktu yang berbeda. Dan latihannya sudah, pertama latihannya udah maksimal, sehari itu 2 kali, pagi dan sore. Yang pagi itu 3 jam dan sorenya 2 jam. Saat ini proses persiapan cabang olahraga squash sudah memasuki tahap prakompetisi. Untuk memantapkan para atlet akan diadakan tryout di Singapura pada tanggal 10-15 Maret 2015. Sekarang sudah di tahap persiapan prakompetisi ya, di akhir persiapan khusus dan masuk di prakompetisi, karena kebetulan di tanggal 10 Maret nanti kita ada tryout di Singapura, ada turnamen pra-SEA Games. Taktik dalam menghadapi lawan juga telah mereka siapkan. Tak ingin berharap terlalu jauh, untuk SEA Games 2015 nanti, cabang olahraga squash menargetkan bisa sampai ke babak final. Taktik khusus ya paling strategi di lapang aja, main harus kayak apa, lawannya seperti apa, lebih mengenali lawan sih. Kalau target sih kita masih final ya, targetnya final lah. Semoga dengan berbagai usaha yang telah dilakukan, timnas squash dapat mengharumkan Indonesia di kancah internasional. Bravo Indonesia!